Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mempelajari mata kuliah yaitu studi kelayakan bisnis, terutama pertemuan 56 ya untuk Vicon yang pertama ini. Di mata kuliah ini 18 kali pertemuan, itu berarti ada 2 kali Vicon dan sisanya learning gitu ya. Oke. Mari kita membahas pertemuan 5, tapi nanti Ibu akan bahas kontrak kuliah, atau sebelum materi ini kita bahas dulu tentang kontrak perkuliahan, baik penilaiannya dan segala macam. Oke, kita langsung masuk ke materi aja untuk pertemuan 5 ini. Oke. Studi aspek pemasaran. Jadi ini kita masih membahas tentang riset pemasaran. Sebelum nanti kita membahas riset pasar secara kuali maupun kuantitatif, ada baiknya kita menganalisis dulu aspek-aspek makro. Jadi Anda kalau waktu belajar mata kuliah ekonomi makro, itu kan ada aspek-aspek makro ya di dalamnya. Kalau yang masih ingat nih, di dalamnya berarti di perekonomian secara makro itu ada namanya pendapatan nasional. Di dalam pendapatan nasional itu Anda bisa dapat angka produksi barang dan jasa selama 1 tahun gitu. Jadi Anda bisa dapat angka nilai produksi di Indonesia selama 1 tahun. Lalu Anda akan dapat nilai pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi itu berarti angka pendapatan nasional tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Lalu Anda akan di aspek makro itu ada namanya neraca berjalan. Di situ Anda akan dapat data impor dan ekspor gitu. Lalu ada neraca pembayaran, kalau itu data keseluruhan ya, antara devisa keluar dan devisa yang masuk. Kalau di neraca berjalan, neraca perdagangan terutama, nanti Anda dapat data impor ekspor barang selama 1 tahun. Jadi di situ Anda bisa, kalau ini maksudnya ini proyeksi bisnis Anda besar gitu ya. Anda bisa menggunakan data tersebut untuk tahu seberapa banyak kebutuhan pasar terhadap produk itu gitu. Oke, itu Anda juga akan dapat angka inflasi, lalu angka nilai tukar rupiah gitu. Kalau di makro Anda akan dapat itu. Oke, ini Anda bisa menggunakan data impor dan ekspor. Tadi yang ada di neraca perdagangan, neraca berjalan, data permintaan barang sejenis dari luar negeri, ada juga ya laporannya. Anda bisa download mungkin di Badan Pusat Statistik, atau bisa juga kunjungi website Bank Indonesia, biasanya ada laporannya. Menggunakan data produk pengganti, menggunakan data produk pengganti. Ini maksudnya gini nih, produk pengganti. Misalnya produknya yang sekarang itu lebih banyak permintaan tuh yang mana sih, yang deterjen bubuk atau deterjen liquid gitu. Kalau ternyata banyak yang permintaan deterjen liquid, nah biasanya produk-produk yang dulunya cuma produksi bubuk ini biasanya berinovasi untuk menciptakan deterjen liquid juga. Itu namanya penggunaan data produk pengganti gitu. Mana sih yang lebih disukai pasar itu, yang produk yang seperti apa gitu. Apakah lebih suka yang sabun batangan atau lebih suka sabun cair gitu. Misal gitu ya. Kalau lebih suka sabun cair, maka produknya itu berinovasi. Market untuk sabun cair itu juga jauh lebih banyak, akhirnya berinovasi gitu. Itulah dari permintaan pasar itu bisa dianalisis gitu ya. Lalu menggunakan data produk pengganti tadi sudah, menggunakan data kapasitas produk lanjutannya. Ini juga ada, nanti Anda bisa analisis gitu. Apakah nanti produk itu marketnya tahun depan akan naik atau bagaimana, itu bisa dianalisis. Ini untuk kalau produk Anda mau marketnya itu luas ya. Lalu teknik-teknik peramalan.
Ini bisa Anda lakukan. Yang pertama, melakukan survei pembeli. Jadi Anda sebar kuesioner, sebar angket gitu. Misal Anda tanya, misal Anda mau yang simpel aja ya, jangan yang berat gitu. Anda mau buat produk yang dia jenis produknya frozen gitu ya. Anda bisa lah sebar kuesioner gitu. Pertanyaan pertama, apakah berminat membeli produk frozen yang diinginkan gitu. Lalu spesifikasi yang diinginkan, kualitas bahan yang diinginkan gitu. Rank harga yang diinginkan, bisalah Anda melakukan survei pembeli dengan menyebar angket. Kalau Anda seorang pengembang properti gitu. Bisa kan Anda survei pembeli gitu. Apakah Anda sedang melakukan perencanaan membeli properti apa, seperti apa yang Anda inginkan gitu. Bisa kan rank harga yang Anda inginkan, itu survei pembeli itu gitu. Jadi Anda tahu kebutuhan market dari survei pembeli. Lalu peramalan dan pendapat tenaga pemasaran, ini Anda melakukan ini ya, konsultan tenaga pemasaran. Lalu yang ketiga, ahli-ahli juga Anda bisa juga mendatangi konsultan untuk melakukan peramalan permintaan gitu. Apakah produk Anda tuh di pasaran itu akan laris atau enggak gitu. Ini ada ahlinya. Jadi Anda cukup melakukan konsultasi pada konsultan di bidang pemasaran. Nah, ini kita tadi kan kuali, ini kuantitatif. Nah, Anda ngitung ya, kalau kuanti itu kan dia berupa angka berarti. Atau bisa disebut juga analisis statistik. Ini ada di modul, soalnya nanti kita bahas soal modul aja, tapi sebelumnya Ibu kasih disclaimer bahwa di modul Ibu nggak pakai cara modul nanti yang regresi analis ya. Yang regresi analisis Ibu nggak pakai cara modul, Ibu pakai cara Ibu. Pusing Ibu pakai cara di modul, nggak nemu itu angkanya dari mana. Tapi yang time series analysis ini pakai cara di modul karena sama aja gampang. Oke, di analisis kuantitatif kita pindah ke modulnya ya. Kita bahas aja soal yang ada di modul. Lanjut. Oke, kita lanjut. Sekarang kita pakai modul aja ya. Ini metode kuadratur kecil. Sebenarnya ini harus dicari sumbernya nih, ketimpa-timpa gitu. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya. Nah, yang kita perhatikan kalau jumlah datanya ganjil itu berarti 1, 3, 5 gitu ya. Gunakan data median sebagai tahun basisnya 0, berarti yang paling tengah. Jadi kalau datanya ada 5 tahun, berarti yang ketiga gitu. Tahun yang ketiga. Kemudian, yang median, yang paling tengah itu 0, lalu kemudian dengan jarak interval yang sama, gunakan tanda minus, dikasih tanda minus, untuk kode tahun sebelum tahun basis. Dan gunakan tanda positif untuk kode tahun sesudahnya, ini ya aturannya. Untuk yang genap, nah ini kalau untuk genap, bisa jadi nanti soal UTS-nya genap. Enggak ya, kalau contohnya ganjil ya kita pakai ganjil, kalau contohnya genap ya Ibu pakai genap Anda biar nggak bingung. Bagi dua data tersebut, berarti kalau 6 ya bagi 3 gitu. Bagian atas dimulai dari -1, lalu bagian bawah dimulai dengan +1 gitu. Gitu ya. Misal nih kalau genap. Sorry. Ini kalau data genap. Nah, berarti kalau datanya genap kan dibagi 2. 3 kan? Nah, bagian atas dimulai -1, berarti di sini dimulai -1. Bagian bawah berarti di sini +1 gitu. Berarti di sini 2 ya. Di sini 3, di sini -2, -3 gitu ya. Gitu ya. Kalau yang ganjil tadi gimana? Kalau yang ganjil kita cek dulu. Ganjil berarti 5 misal. Ini yang ganjil. Datanya ada 5 tahun yang dibahas. 1, 2, 3, 4, 5. Kita cari median berarti mediannya di angka 3 ya. Maksudnya tengah-tengahnya nih.
Antara 1 sampai 5, tengah-tengahnya kan 3. Ini angkanya 0. Lalu jarak interval yang sama, gunakan tanda minus untuk kode tahun sebelum tahun basis. Oh, berarti ini minus ya, minus 1, minus 2 gitu. Lalu bawahnya plus, berarti ini 1, 2. Gitu ya. Oke, mari kita cek soalnya. Ini suatu perusahaan farmasi, mereknya SF, memiliki data penjualan sebagai berikut dari tahun 2010 sampai 2014. Berarti 2010 kan kalau kita hitung ya tahunnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini kita pakai yang metode tadi ya, ganjil untuk pengkodingan. Untuk pengkodingan tahunnya. Nah, ya gini ya. Karena kan ganjil, jadi tadi ketentuannya sudah kita bahas di atas. Antara ini kan berarti yang intervalnya di 2012 kan. Antara 2010, cari tengah-tengahnya gitu. Tengah-tengahnya berarti dimulai dari 0, atasnya minus interval sama, berarti minus 1, minus 2, minus 3 gitu. Bawahnya ini ya, 1, 2 gitu. Oke. Selanjutnya kita sudah dapat tahun pengkodingannya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Pokoknya tadi sudah Ibu bahas. Kalau ganjil berarti cari tengahnya, data tengahnya. Ini kan gini, ini nah tengahnya kan 2012. Ini pengkodingannya 0, tadi udah kita bahas. Ini T kuadrat nih berarti ini. Sorry laptopnya nih. Berarti T kuadrat tuh dapatnya dari angka sini ya. Min 2 kuadrat, min kali min kan plus jadinya 4. Min 1 kuadrat kali min 1 jadinya plus 1. 0 kali 0, 0 nih. Jadi yang dikuadratkan di sini. 1 kali 1, 1, 2 kuadrat 4. Ini total ya, ini bukan kuadrat, ini totalnya 10. Oke, sekarang Y-nya itu adalah ini datanya. Dikali dengan T. Berarti T. Ini dikali, Y kali T. Datanya masuk ke sini. Sorry, coretannya nggak rapih. Berarti 600 dikali minus 2 nih, 600 Anda kalikan dengan min 2, min 1200. 700 dikali, karena plus kali min, berarti min ya, 7 kali min 1, min 700. 800 kali 00, berapapun dikali 0 adalah 0 hasilnya. 900 dikali 1 hasilnya 900. 1000 dikali 2 hasilnya 2000. Ini totalnya. Ini totalnya. Dapat? Kalau sampai sini Anda ada kesulitan nanti dicatat. Lalu kita masukkan ke soal. Ini persamaannya, Y sama dengan A itu konstanta, dikali B plus T. Kita cari A-nya dulu. A-nya itu didapat dari sigma Y dibagi N. Nah, ini tahunnya ada 5 kan tadi, 2010, 2011, 2012, 13, 14, jumlahnya 5. 5 tahun yang Anda hitung. Y-nya ini, sigma itu total artinya, berarti total, berarti 4.000 bagi 5, 800. B-nya itu sigma T kali Y, berarti ini ya. Sigma T kali Y 1000 nih, totalnya 1000, dibagi ET kuadrat 10. Sigma T kuadrat, sorry bukan sigma 1000 bagi 10 ya, 100. Udah dapet ya persamaannya, ini persamaannya. Persamaan fungsi. Anda udah buat rumus, berarti tinggal masukkan aja. Oh, ini baterainya lo sebentar Ibu cas dulu. Laptopnya. Oke, udah dapat fungsinya. Kalau yang ditanyakan pada saat UTS Anda suruh buat fungsi ya sampai sini aja. Tapi kalau suruh ngitung tahun berikutnya Anda coding lagi kan angkanya. Tahun 2018. Tahun 2018 ini kenapa? Ini kan dari 2014. Ke tahun 2018 kok T-nya pengkodingannya 2, Bu. Ini dapat dari mana ya? Dibuat lagi. 2014, 2015, 2016, 2017,
2018. Ini berapa? Tahunnya 5 kan? Tengahnya mana? 2016. Ini 0. Atasnya kan minus 1, minus 2, ini 1, ini 2. Berarti tahun 2018 codingnya berapa? 2. Tinggal masukkan aja. 2018 dikurang 2014 berarti 4 ya. 2 tambah 4 hasilnya 6. Tinggal masukkan ke rumus. Rumusnya dari mana? Dari sini. 800 T-nya ini 6, berarti T-nya masukkan. 800 ditambah 100 kali 6. 800 ditambah 600. 1.400 juta. Oh, itu dalam juta ya. Oh iya, ini kan datanya dalam juta. Sorry. 1.400 juta. Maksudnya 1.400.000.000 ya. Ini kan jadinya juta, berarti tambah 03. 1 juta. Oke, 1.400.000.000. Oke, itu analisis kuadrat terkecil, gampang ya. Kita masuk ke analisis regresi. Oke, lanjut analisis regresi ini. YA plus BX sama. Analisis regresi ini Bu, nggak pakai ini datanya ya. Datanya ada, jadi kalau data di atas ada tambahan data biaya promosi. Lalu ada tambahan juga. Dari data tersebut, berapa estimasi penjualan tahun 2018? Jika biaya promosi pada tahun 2018 itu 250 juta. Ini yang ada di modul, tapi Ibu nggak pakai, Bu pusing. Ibu nggak nemu angka ini dari mana. 1.250.000 itu dari mana, lalu 125.000 dari mana. Kalau angka ini Ibu tahu ini. Dari dibagi 800. Tapi kalau angka yang itu Ibu nggak dapat, Ibu udah otak-atik ini nggak dapat. Nanti kalau ada yang tahu, kalian ada yang tahu, nah boleh kasih tahu Ibu. Nggak apa-apa. Dosen kan harus belajar juga. Ini pertama kalinya juga Ibu mengampu analisis kelayakan bisnis ini. Oke, Ibu nggak pakai ini. Kenapa? Karena Ibu cukup bingung nih. Angka ininya dapat dari mana? Dan di modul nggak dijelaskan ya. Langsung ke A dapat 400, B dapat 4. Udah, langsung masukkan ke sini. Dari sini nih dapat fungsinya atau rumusnya masuk ke sini. Tapi Ibu nggak dapat gitu. Angkanya dari mana? Udah Ibu coba pelajari, singkat sih ya, pelajarannya singkat, nggak dapat. Maka data ini, maka data ini Bu copy paste ke Excel. Nanti Anda kan UTS, sekarang kan UTS ini ya, sistemnya seperti Vicon kayak gini, jadi nanti online ya, Anda mengerjakan, Ibu mengawasi gitu. Oke. Jadi nanti pada saat UTS Anda open book boleh, open book karena hitungan open book, dan silahkan juga pakai Excel ya, memudahkan. Kalau pakai kalkulator mungkin memakan waktu cukup lama dan harus benar-benar jeli gitu. Karena tingkat kesalahannya cukup besar dibanding dengan pakai Excel. Jadi saranku pakai Excel aja nanti. Oke, data ini waktunya dari 2010 sampai 2014, Y-nya dalam jutanya. Ini penjualannya ya. Kalau nggak salah tadi ya, data penjualan dan biaya promosi. Data penjualan dan data promosi akhirnya Ibu pindahkan ke Excel untuk Ibu mencari nilai A dan B. Ibu dapat rumusnya dari mana, Bu? Iya, Ibu dapat rumusnya dari akuntansi. Ibu pikir sama lah kuadrat analisis regresi itu harusnya sama lah di berbagai mata kuliah kan, intinya analisis regresi. Jadi Ibu pakai rumus yang analisis regresi yang Ibu pakai di akuntansi.
Oke, ini Bu copy paste di Excel. Nah, ini ya jadinya ya. Ini biaya, sorry ini penjualan, bukan biaya mesin. Penjualan ini tadi biaya promosi ya. Nah, ini Pak Ibu pakai metode kuadrat terkecil. Tahunnya ini ya, tahunnya 2010 sampai 2014, penjualannya ini totalnya adalah 4.000, ini totalnya 500. Kita cek yang di modul tadi kayaknya salah. Ini totalnya 175, harusnya totalnya 500 ya. Jadi tadi salah di sana. Jadi ini totalnya salah ya, kok totalnya 175. Salah ini ya. Karena 50 tambah 75 kan 125 udahan. Tambah 100 udah 225. Tambah 125 udah 350. 350 tambah 150, 500. Salah ya itu. Makanya kalau better nanti Anda ngerjakan pakai Excel. Ya, ini 500 totalnya. Ini X kuadrat. Itu, oh ini dari sini. Ini bisa di draw nggak ya? Oh bisa. Oke. Ini rata-ratanya 800. Dapat dari mana? Karena di sini 5 tahun ya ini. 5 tahun. Berarti 400 dibagi 5 kan 800. Ini juga biaya promosi. Dapat total rata-ratanya 100 dari mana ya? Tinggal dibagi dengan tahunnya. 500 dibagi dengan 5, 100. Oke, X kuadrat. Ini ngambilnya dari mana? Ini ngambilnya dari ini. X dikuadratkan. Hasilnya ini ya. Tinggal masukkan aja rumusnya sama dengan G10 dikuadratkan, lalu nanti tarik ke bawah. Oke, ini sebelumnya Ibu udah hitung ya. Nanti pokoknya ini tinggal Anda kuadratkan, masukkan rumusnya, enter, tinggal Anda tarik aja udah dapat nilainya. Ini tinggal di zoom. Tinggal di zoom terus ditarik. Ini Ibu kasih simulasinya ya di bawahnya. Oke, mari Ibu buat ulang simulasinya nih. Tinggal klik aja sama dengan terus sorot X-nya. Lalu kasih tanda, kan ada tandanya, ketik 2, maksudnya ini dikuadratkan, tinggal enter. Udah dapat kan, tinggal Anda tarik aja kan. Nah, dapat. Ini ya tinggal di zoom ya. Tinggal di enter gitu ya. Dapat. Kalau ini ya, ini Bu hapus dulu ya ini. Ini kan Y min Y1. Y1-nya itu, sorry, ini Y1-nya tuh Y rata-rata ya. Ibu hapus deh. Y rata-rata. Gitu, supaya Anda paham. Berarti Y dikurang Y rata-rata, Y ratanya berapa nih? Y rata-ratanya tadi 800. Jadi kalau mau cari ini ya gampang aja, sama dengan sorot Y-nya mana? Ini ya. Tinggal klik aja minus 800. Enter. Itu udah dapet ya. Tinggal tarik. Ini hasilnya harus 0. Kalau nggak 0 Anda salah. Nah ini tinggal di sini, tinggal di zoom aja. Klik zoom. Nah ini udah sorot, enter. Ini wajib hasilnya 0. Di sini juga harus hasilnya 0. Kalau nggak 0 Anda salah. Lalu yang X itu adalah biaya promosi. Ini X aksen, X dikurang X1. Sorry, X1 nanti Anda salah mengartikan. X1 tuh maksudnya X rata-rata. Bukan deh. X rata-ratanya mana Bu? X rata-ratanya nih 100. 500 dibagi dengan 5 dapat 100.
Maka untuk mencari ini, gampang aja nih Bu, delete ya, Bu simulasi ulang. Sama dengan X-nya mana sorot, nih biaya promosi, di minus 100 ya. Enter. Tuh dapat. Nah, untuk mencari di bawahnya tinggal tarik kan. Tuh. Sorry. Tinggal tarik aja, nanti dia tetap. Karena ini udah keisi, kelihatannya nggak ada. Padahal kalau ditarik udah Anda nggak perlu ngitung. Sum, berarti ini ya. Tinggal enter. Totalnya, maksudnya sum itu totalnya sumari. Oke, dapatlah 0. Ya. Nah, udah dapat 0, berarti Anda benar kan ngitungnya di sini. Nah, kuadrat X kuadrat. Ini kuadrat ini. Kuadrat X gitu ya. Dapatnya dari angka ini Anda kuadratkan. Dikuadratkan. Min 50 dikali min 50, 2.500. Min kali min kan hasilnya plus. Caranya sama ya. Ibu simulasikan ya ini. Sorry, Ibu simulasikan. Sama dengan nih sorot. Min 50. Kasih tanda yang kuadrat itu 2. Enter tuh dapat. Nanti bawahnya tinggal tarik aja kan, kalau Excel tuh gampang. Ini tinggal tarik aja, nanti disum kayak yang tadi ya. Y aksen dikali aksen. Oh, berarti ini dikalikan. Antara ini dan ini dikalikan, hasilnya ke sini. Min 200 dikali 50 hasilnya 10.000. Ini ya. Tinggal solve aja Ibu. Simulasi ulang ya. Sama dengan ini Anda kalikan lambang kali di keyboard. Dan dengan ini enter. Tuh dapat. Tinggal tarik ke bawah di zoom. Oke, sudah dapat angka-angka ini. Lalu kita cari YA plus BX. Kita cari nilai ini dulu. Oke, ini rumusnya. Ibu tambahkan rumusnya ya. Jadi, B itu adalah sigma Y aksen E aksen dibagi sigma X kuadrat aksen. Berarti ini 2.500 dibagi dengan 6.250 ya. 25.000 dibagi 6.250. Kan ini sigma, berarti ini total. Total dari Y aksen kali X aksen, lalu ini dibagi total kuadrat E aksen. Berarti Ibu tuliskan aja ya, B-nya sama dengan di sini, sama dengan kita tinggal sorot ini ya. Dibagi, kasih tanda bagi aja. Dengan ini ya. Enter. Hasilnya 4, B-nya 4. A, kalau A berarti ya tinggal di Ibu tulis pakai ini aja ya, kalau ngetik mungkin lama. Y sama dengan A plus BX. Y-nya itu rata-rata ya. Y-nya 800 tuh. 800 sama dengan A yang kita cari adalah A, B-nya 4. Ini plus. X-nya adalah ini, XB promosi. Ini X, ini Y. Yang kita pakai adalah rata-ratanya. X-nya adalah 100. Sampai sini. 800 sama dengan A plus 400. Jadi A sama dengan, pindah ruas ya. Sorry. Kita pindah ruas ya. Atau kalau enggak, sorry. Oke, Bu, ulang. Jadi A-nya dapatnya dari, draw-nya mana?
Dari A sama dengan 800 dikurang 400 sama dengan 400 ini ya. Kalau nggak pindah posisi ya bisa juga ini. 800 dikurang 400. Ini ya. Jadi A-nya 400, B-nya 4. Oke, mari kita lihat di modulnya. Sama ya, A-nya 400, B-nya 4. Hanya saja di modulnya itu nggak dijelaskan secara rinci, dapat angka-angkanya dari mana, jadi Bu pun bingung. Oke, lalu kita langsung masukkan karena udah dapat A dan B-nya. Ini tadi ya, udah formulanya 400 A plus BX karena A-nya adalah 400, B-nya adalah 4, masukkan aja. Di sini X, biaya variabel biaya promosi X, nah, pada tahun 2018 ada 250 juta, jadi tinggal Anda masukkan angkanya aja. Pada tahun 2018, 400 juta, 1 miliar 400 juta, berarti sama. Dua metode itu sama, tapi yang atas jauh lebih simpel daripada yang bawah ya. Oke, demikianlah materi pertemuan 5, nanti kita lanjut lagi pertemuan 4. Materi pertemuan 5 nanti ini menjadi kisi-kisi UTS nih soalnya. Nah, video ini nanti akan Ibu upload ke YouTube, nanti Anda bisa lihat di link video pembelajaran. Oke, terima kasih, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat.